Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Nabil Ilham Ramadan. Saya dari kelas KPIA semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Andita Rizko Faristiana, SPC MA, untuk membuat video presentasi. Dan saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh kelompok saya, yaitu Mbak Husnul. Silahkan Mbak Husnul, waktu dan tempat saya persilahkan. Dan saya Husnul Khotimah Sobriani Putri. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul dakwah multikultural. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Nabil Ilham. Waktu dan tempat kami Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu dakwah. Dakwah dari segi bahasa berarti memanggil, mendorong, mengajak, dan menyeru. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Jadi intinya dakwah itu kita memanggil, menyeru, dan mengajak orang-orang Islam itu ke jalan yang benar atau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dakwah juga banyak ditemukan dalam Al-Quran sebagai maksud mengajak kepada kebaikan, seperti dalam Quran surat Yunus ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus atau orang-orang Islam. Jadi Quran surat Yunus ayat 25 itu menjelaskan agar manusia tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Lalu Allah memberikan tujuan menuju jalan yang benar dan penuh kedamaian, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, yakni orang-orang Islam. Petunjuk Allah itu diberikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai makna penafsiran dakwah. Berikut pendapat beberapa ulama. Yang nomor 1, Syekh Ali Mahfud. Syekh Ali Mahfud berpendapat bahwa dakwah adalah bentuk perbuatan mengajak manusia kepada kebaikan dan menyeru untuk berbuat baik dan mencegah mungkar sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut ulama yang nomor 2 adalah Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, dakwah adalah bentuk proses usaha mengajak agar orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu menurut ulama yang nomor 3 adalah Muhammad Natsir. Menurut Muhammad Natsir, dakwah adalah bentuk menyerukan dan menyampaikan kepada manusia, menyampaikan konsep hidup dengan meliputi al-amar bin ma'ruf dan an-nahyu bin munkar, al-munkar. Al-amar bin ma'ruf adalah ajakan untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan yang jahat. Dan an-nahyu al-munkar adalah mencegah kemungkaran dan menyuruh untuk kebaikan. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita kesimpulan menjadi 3 gagasan pokok, yaitu 1. Dakwah merupakan suatu bentuk ajakan menuju jalan Allah. Contohnya, kita ajak teman-teman yang semula malas-malas sholat Jumat, malas-malas sholat berjamaah, ajaklah, ayolah kita sholat jamaah ke masjid bareng-bareng. Ayo kita sholat Jumat bareng-bareng ke masjid, karena sholat Jumat itu
laki-laki hukumnya fardu ain atau wajib. Mari ayo kita sholat Jumat bareng-bareng ke masjid. Yang nomor 2 adalah dakwah merupakan kegiatan mempengaruhi, bukan hanya mengajak. Jadi selain kita mengajak teman-teman itu, kita juga harus mempengaruhi teman-teman dan orang-orang di sekitar kita, mempengaruhi dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 adalah dakwah merupakan sistem kegiatan yang utuh. Setelah selesai membahas dakwah, selanjutnya kita membahas multikultural. Multikultural adalah adanya pengakuan atas pluralitas budaya. Multikultural merupakan paham multikulturalisme yang mana mengakui mengenai berbagai macam kebudayaan masyarakat yang ada dalam komunitasnya, sehingga mereka akan merasa dihargai dan akan muncul rasa tanggung jawab atas komunitasnya. Menurut Biku Parah, seorang penulis asal India, memberikan pemahaman mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah kaum yang dengan tegas yang memberikan kesempatan dengan tegas kepada kaum minoritas untuk beberapa, sehingga mereka tidak takut terancam oleh kaum mayoritas yang sudah memiliki ruang lama. Jadi dakwah multikultural adalah suatu kebijakan dakwah yang menghargai perbedaan budaya dan mengayomi setiap masyarakat, dengan memikirkan bagaimana Islam dapat tersampaikan lewat kompromi dengan budaya yang ada. Agama di Indonesia kan mayoritas agama Islam, mayoritas sih. Agama-agama yang lain di Indonesia kan hanya minoritas. Kita di agama Islam ini kita harus bisa mengajak, mengayomi dan memengaruhi orang-orang Islam yang ada di lingkungan kita. Yang semisal orang Islam itu masih melenceng atau belum ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang benar Allah, maka kita itu harus mengajak orang-orang itu, mengaruhi orang-orang itu. Yang semisal belum, masih sholat berjamaah, masih sholat maghrib aja, biar dikira tetangga oh orang itu sholat berjamaah. Yang berpuasa masih 1-2 hari atau 3 hari aja, yang lainnya masih belum puasa karena ada alasan kerjalah, ke sawah lah, inilah itulah gitu. Jadi kita ajak atau mengaruhi orang-orang tersebut, orang-orang di lingkungan kita tersebut, kita ajak ke jalan yang lurus. Semisal contoh, kita bisa mengajak orang-orang tersebut, ayolah kita sholat berjamaah, sholat Jumat. Otomatis kan kita kalau sholat Jumat kan otomatis kita mendengarkan khutbah, dan khutbah kan otomatis penjelasannya kan yang bermanfaat, yang baik, dan yang mendidik masyarakat di sekitar kita, terutama kan orang Islam. Dari situlah kita mengajak kan, otomatis orang-orang jamaah kan mendengarkan khutbah Jumat, dan di situ setelah mendengarkan kan biasanya orang terinspirasi atau orang tersentuh hatinya. Oh iya, semisal bahas puasa, oh iya puasa saya masih bolong-bolong. Semisal bahas sholat berjamaah, oh iya saya sholat aja jarang-jarang, apalagi sholat berjamaah gitu. Jadi kita itu sebagai orang Islam itu kita harus memengaruhi dan mengajak orang-orang di sekitar itu ke jalan Allah yang benar, yang tidak melenceng. Selanjutnya, konsep multikultural. Adanya konsep multikultural ini menggambarkan budaya Indonesia yang ada dalam konsep ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Nah, konsep multikultural ini harusnya multikultural ya teman-teman, bukan multikulturalisme. Ini mohon maaf kami tipe. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Agar meningkatkan kerukunan di balik banyaknya corak yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga memasuki rasa multikulturalisme. Nah, ini
multikultural itu adalah suatu tempat yang mana di situ di dalamnya ada macam-macam perbedaan, macam-macam ras, macam-macam corak. Nah, sedangkan multikulturalisme itu adalah sikap menerima perbedaan itu. Maka dari itu, rasa multikulturalisme itu sangat penting ditanamkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, lalu kenapa sih masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat multikultural? Ini dia, masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat multikultural adalah karena keadaan geografis, iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda ini menyebabkan setiap daerah memiliki penghasilan yang berbeda-beda, sehingga karena penghasilan berbeda-beda itu menyebabkan kebiasaan orangnya juga berbeda-beda, perkawinan campur, dan juga pengaruh kebudayaan asing yang masuk dalam negara Indonesia, dalam suatu negara tersebut. Nah, di negara Indonesia ini udah nggak asing ya teman-teman, udah banyak banget contohnya budaya-budaya luar yang udah masuk, apalagi budaya-budaya barat yang sekarang udah mulai dicontoh sama anak-anak muda zaman sekarang. Bahkan sampai hal-hal yang menyeleweng itu nggak disaring, terus dicontoh aja, itu udah banyak. Itulah yang menyebabkan konsep multikultural, masyarakat multikultural itu ada. Karakteristik dakwah multikultural, nah inilah yang menjadi dakwah multikultural itu berbeda dengan dakwah-dakwah jenis lain teman-teman. Yang pertama, mengakui dan menerima mengenai adanya perbedaan ethno-religion dan juga dianggap sebuah fakta, bukan problem. Setiap orang berhak memilih keyakinannya sendiri tanpa merasa dihakimi. Nah, ethno-religion ini maksudnya adalah setiap orang yang merasa yang memiliki persamaan kepercayaan, persamaan keyakinan kayak gitu. Nah, di dalam dakwah ini kan kita tidak akan menghakimi yang mana yang minoritas kayak gitu kan. Pokoknya nggak ada menghakimi perbedaan. Terus yang kedua, mengakui adanya perbedaan dan kesamaan ethno-religion. Yang ketiga, melakukan pendekatan multikultural dengan memahami tingkah laku umat beragama yang berbeda-beda sehingga menjadi fenomena yang kultur. Tujuan dakwah multikultural. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Nah, yang kedua, menegakkan fitrah insaniah, yang mana membuat seseorang menjadi semakin meningkat rasa keagamanya. Terus yang ketiga, meneruskan tugas kenabian. Nah, di sini seperti Nabi Muhammad itu kan tidak membeda-bedakan yang mana yang kaya, yang mana yang miskin, yang mana yang sombong, yang mana, tetap semuanya itu dianggap sama. Dan disinilah dakwah multikultural kayak gitu, sehingga menimbulkan masyarakat yang multikulturalisme. Terus yang keempat, menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhoi. Yang kelima, menjadikan masyarakat muslim yang kafah. Nah, maksud muslim yang kafah adalah muslim yang taat kepada Allah. Lalu fungsi dakwah multikultural ini hampir sama kayak tujuannya ya tadi ya teman-teman, tapi tetap ada perbedaan. Nah, seperti yang pertama, membantu penyebaran agama Islam. Nah, karena dakwah multikultural inilah menjadi gambaran bahwa Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain, bahwa Islam itu adalah agama yang tidak membeda-bedakan. Terus yang kedua, sebagai jalan untuk melestarikan nilai-nilai keagamaan kepada generasi yang akan datang. Nah, diharapkan dakwah multikultural ini menimbulkan rasa multikulturalisme kepada masyarakat dan generasi-generasi yang akan datang, sehingga tidak mudah masyarakat Indonesia ini tidak mudah terpecah belah kayak gitu. Terus yang terakhir, sebagai bentuk korektif, yaitu meluruskan akhlak manusia yang sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran agamanya. Ini udah pasti ya teman-teman. Lalu apa yang menandai keberhasilan dakwah multikultural ini? Nah, dakwah multikultural ini dapat dibedakan dengan adanya perubahan dari si penerima dakwah, yang mana dari awalnya tidak cinta Islam menjadi cinta Islam, yang awalnya tidak paham tentang Islam jadi paham tentang Islam. Jadi mereka pikirannya itu terbuka bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan, bahwa Islam itu menganggap semuanya sama, gitu, merangkul. Lalu yang awalnya tidak senang beribadah itu jadi senang beribadah, tertarik sama yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik, atau bahkan yang awalnya menjadi senang bermaksiat karena dakwah multikultural ini, karena cinta Islam ini, menjadi benci akan kemaksiatan lalu cinta akan ibadah.